Sihir dalam Pandangan Islam. Dipublikasikan oleh Muslim.org. Dunia sihir dan perdukunan telah tersebar di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari masyarakat desa hingga menjamah ke daerah kota. Mulai dari sihir pelet, santet, dan aji-aji lainnya. Berbagai komentar dan cara pandang pun mulai bermunculan terkait masalah tukang sihir dan antek-anteknya. Sebagai seorang muslim, tidaklah kita memandang sesuatu melainkan dengan kacamata syariat, terlebih dalam perkara-perkara gaib, seperti sihir dan yang semisalnya. Marilah kita melihat bagaimanakah syariat Islam yang mulia ini memandang dunia sihir dan antek-anteknya. Makna sihir. Sihir dalam bahasa Arab tersusun dari huruf sin, ha, dan ra, yang secara bahasa bermakna segala sesuatu yang sebabnya nampak samar. 1. Oleh karenanya kita mengenal istilah waktu sahur yang memiliki akar kata yang sama, yaitu sin, ha dan ra, yang artinya waktu ketika segala sesuatu nampak samar dan remang-remang. 2. Seorang pakar bahasa, Al-Azhari, mengatakan, akar kata sihir maknanya adalah memalingkan sesuatu dari hakikat. Maka ketika ada seorang menampakkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak senyatanya, maka dikatakan dia telah menyihir sesuatu. 3. Para ulama memiliki pendapat yang beraneka ragam dalam memaknai kata sihir secara istilah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sihir adalah benar-benar terjadi, real, dan memiliki hakikat. Artinya, sihir memiliki pengaruh yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh orang yang terkena sihir. Ibnul Qudamah rahimahullah mengatakan, sihir adalah jampi atau mantra yang memberikan pengaruh baik secara zohir maupun batin. Semisal membuat orang lain menjadi sakit, atau bahkan membunuhnya, memisahkan pasangan suami istri, atau membuat istri orang lain mencintai dirinya. Pelet 4. Namun ada ulama lain yang menjelaskan bahwa sihir hanyalah pengelabuan dan tipuan mata semata, tanpa ada hakikat. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar Ar-Razi, sihir adalah segala sesuatu yang sebabnya samar dan bersifat mengalabui, tanpa adanya hakikat, dan terjadi sebagaimana muslihat dan tipu daya semata. 5. Sebenarnya adakah sihir itu? Sebagaimana yang disinggung di depan, bahwa terdapat persilangan pendapat tentang kebenaran hakikat sihir. Apakah sihir hakiki? Apakah orang yang terkena sihir benar-benar merasakan pengaruhnya? Ataukah sihir hanya sebatas tipuan mata dan tipu muslihat semata? Abu Abdillah Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, kelompok Mu'tazilah, kelompok sesat, mengingkari adanya sihir dalam akidah mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan mengkafirkan orang yang meyakini kebenaran sihir. Adapun ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa mungkin saja ada orang yang bisa terbang di angkasa, bisa merubah manusia menjadi keledai, atau sebaliknya. Akan tetapi meskipun demikian, ahli sunnah meyakini bahwa segala kejadian tersebut atas izin dan takdir dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan mereka itu, para tukang sihir, tidak akan memberikan bahaya kepada seorang pun melainkan dengan izin dari Allah. Qs. Al-Baqarah 102. Al-Qurtubi rahimahullahu mengatakan, menurut ahli sunnah wal jamaah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat, dan Allah Maha menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Keyakinan yang demikian ini berbeda dengan keyakinan kelompok Mu'tazilah. 6. Inilah keyakinan yang benar. Insya Allah, banyak sekali kejadian, baik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun masa-masa setelahnya yang menunjukkan secara kasat mata bahwa sihir memiliki hakikat dan pengaruh. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh Lubaid bin Al-Asom al-Yahudi hingga beliau jatuh sakit? Kemudian karenanya Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Naas, Al-Muawwidastain, sebagai obat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa sihir memiliki hakikat dan pengaruh terhadap orang yang terkena sihir. Namun tidaklah dipungkiri bahwa ada jenis-jenis sihir yang tidak memiliki hakikat, yaitu sihir yang hanya sebatas pengelabuan mata, tipu muslihat, sulapan, dan yang lainnya.
Jenis-jenis sihir yang demikian inilah yang dimaksudkan oleh perkataan beberapa ulama yang mengatakan bahwa sihir tidaklah memiliki hakikat. Allahu alam. 8. Hukum main-main dengan sihir. Sihir termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah 7 perkara tersebut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 1. Menyekutukan Allah. 2. Sihir. 3. Membunuh seorang yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat. 4. Mengkonsumsi riba. 5. Memakan harta anak yatim. 6. Kabur ketika di medan perang. Dan 7. Menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan zina. Hari Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Kafirkah tukang sihir? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Akan tetapi para syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Al-Baqarah 102. Imam Az-Zahabi rahimahullah berdalil dengan ayat di atas untuk menegaskan bahwa orang yang mempraktekkan ilmu sihir, maka dia telah kafir. Karena tidaklah para syaitan mengajarkan sihir kepada manusia melainkan dengan tujuan agar manusia menyekutukan Allah Ta'ala. 9. Syekh Asadi rahimahullah menjelaskan bahwa ilmu sihir dapat dikategorikan sebagai kesyirikan dari 2 sisi. Pertama, orang yang mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang meminta bantuan kepada para syaitan dari kalangan jin untuk melancarkan aksinya. Dan betapa banyak orang yang terikat kontrak perjanjian dengan para syaitan tersebut akhirnya menyandarkan hati kepada mereka, mencintai mereka, bertakarub kepada mereka, atau bahkan sampai rela memenuhi keinginan-keinginan mereka. Kedua, orang yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah dalam pengakuannya tersebut. Syirik dalam rububiyah Allah. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan hanya Allah Ta'ala semata. 10. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah merinci bahwa orang yang mempraktekkan sihir, bisa jadi orang tersebut kafir, keluar dari Islam, dan bisa jadi orang tersebut tidak kafir meskipun dengan perbuatannya tersebut dia telah melakukan dosa besar. Pertama, tukang sihir yang mempraktekkan sihir dengan memperkerjakan tentara-tentara syaitan, yang pada akhirnya orang tersebut bergantung kepada syaitan, bertakarub kepada mereka atau bahkan sampai menyembah mereka. Maka yang demikian tidak diragukan tentang kafirnya perbuatan semacam ini. Kedua, adapun orang yang mempraktekkan sihir tanpa bantuan syaitan, melainkan dengan obat-obatan berupa tanaman ataupun zat kimia, maka sihir yang semacam ini tidak dikategorikan sebagai kekafiran. 11. Hukuman bagi tukang sihir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika, di akhir kekhalifahan beliau, mengirimkan surat kepada para gubernur, sebagaimana yang dikatakan oleh Bajalah bin Abadah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menulis surat yang berbunyi, "Hendaklah kalian, para pemerintah gubernur, membunuh para tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan." 12. Dalam kisah Umar radhiyallahu anhu di atas memberikan pelajaran bagi kita, bahwa hukuman bagi tukang sihir dan antek-anteknya adalah hukuman mati. Terlebih lagi terdapat sebuah riwayat, meskipun riwayat tersebut diperselisihkan oleh para ulama tentang status kesahihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang 13. Dalam kisah Umar di atas pun juga memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwa menjadi kewajiban pemerintah tatkala melihat benih-benih kekufuran, hendaklah pemerintah menjadi barisan nomor 1 dalam memerangi kekufuran tersebut dan memperingatkan masyarakat tentang bahayanya kekufuran tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu a'lam. Bolehkah mengobati sihir dengan sihir? 14. Inilah yang mungkin menjadi kerancuan di benak masyarakat.
yang kemudian kerancuan ini menjadikan mereka membolehkan belajar sihir, karena alasan keadaan darurat. Terlebih lagi tatkala sihir yang digunakan untuk mengobati sihir terkadang terbukti manjur dan mujarab. Bukankah segala sesuatu yang haram pada saat keadaan darurat akan menjadi mubah? Bukankah ketika di tengah hutan tidak ada bahan makan, bangkai pun menjadi boleh kita makan? Saudaraku, memang syariat membolehkan perkara yang haram tatkala keadaan darurat, sampai-sampai para ulama membuat sebuah kaidah fikih. Keadaan yang darurat dapat merubah hukum larangan menjadi mubah. Namun kita perlu cermati bahwa para ulama pun juga memberikan catatan kaki terhadap kaidah yang agung ini. Terdapat sedikitnya 2 syarat yang harus dipenuhi untuk mengamalkan kaidah ini. Pertama, tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkan sihir, selain dengan sihir yang semisal. Pada kenyataannya tidaklah terpenuhi syarat pertama ini. Syariat telah memberikan obat dan jalan keluar yang lebih syar'i untuk menangkal dan mengobati gangguan sihir. Bukankah syariat telah menjadikan Al-Quran sebagai obat? Lah ada dan teruqyah-ruqyah syar'i yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, sihir yang digunakan harus terbukti secara pasti dapat menyembuhkan dan menghilangkan sihir. Dan setiap dari kita tidaklah ada yang dapat memastikan hal ini, karena semua hal tersebut adalah perkara yang gaib. 15. Maka dengan ini jelaslah bahwa mempelajari sihir, apapun alasannya adalah terlarang, bahkan diancam dengan kekufuran. Allah Ta'ala telah tegaskan di dalam firman-Nya, yang artinya, dan tukang sihir itu tidaklah menang, dari manapun datangnya. Qs. At-Taha 69. Syekh Muhammad Al-Amin As-Syinkiti rahimahullah berkata dalam tafsirnya, ayat ini mencakup umum. Segala macam kemenangan dan keberuntungan akan ditiadakan dari para tukang sihir. Terlebih lagi Allah tekankan dengan firman-Nya, dari manapun datangnya. Dan secara umum, tidaklah Allah meniadakan kemenangan dari seseorang, melainkan dari orang kafir. 16. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasalam.